Bismillahirrahmanirrahim. Pakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidin wa jina bika ala haula'i syahidan. Pakai kamu kali kaya apa ay halul kufar. Idza jina nalikane nekana ingsun min kulli ummatin saking setiap umat. Ingsun nekana bisyahidin lan syahid. Ya syaitu alaiha fi amaliha kang nyekseni sapa syahid alaiha ing atase umat fi amaliha kan amali umat wa wa te syahid nabiyuha iku nabine umat wajina lan kana ingsun Allah dikakan sira Muhammad ala haula ing atase mungkon umat kowe tak tekakno syahid dan khalid dadi saksi yang dino kiamat itu kabeh nabi jadi saksi atas umatnya kalau mereka sudah menyampaikan amanah Allah ini itu tabligh. Yauma idzin ing dalam dinane jina bin kulli umatin bisyahid. Yaumal majid iki dinane teko tekane syahid. Kiamat di sana. Sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Wa asabulan maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasul ing rasul. Seneng lautu sawa bihimul ardi lautu sawa lamun den ratakno bihim kelawan alladzina kafru opal ardi di dalam keadaan sing galau, sing rusak, sing susah wong kafir sampai seneng pomo bumi diratakno artine ndekne dadi turab di ayaku turaban mislah wae kepengin dadi ora dadi siapa-siapa wala yaktumuna wa haditha lan ora iso padha nutupi sapa kufar Allah ing Allah hadisan yang omongan. Ya ayyuhalladzina amanu ilaihi sing iman la taqrabu sholat aja margi sira salat ing salat. Wa antum hali sira kabeh sukara iku mabuk. Kowe ora oleh parek salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu sehingga ngerti sira kabeh mak perkara. Aku akan ngucap sira kabeh. Wala junuban lan ora oleh salat hali dalam keadaan junub. Illa akhiri sabidin kecuali sekedar ngliwati dalan hatta tastasibu singgo atu sira kabeh wa ing kuntum lamun ana sira kabeh ku margo iku lara ala safarin to ngatasi perjalanan au jauh to teko sapa ahadun minkum sangi sira kabeh mlaku iki saking nggon ngising nggon Thailand kok nggon niku buangan iki awala mas tum to gepok sira Anisa ing wadon. Termasuk sing batal wudu niku gepok wong wadon. Di sangka tempat gerak, sangka tempat WC, sangka WC utawi gepok wong wadon. Wa fi qira'atin nang dalem qira'ah bila alifin kana mu alif. Aulamat tumun nisa. Wa qila rubate dua-duane qira'ah iku bimakna lam ilang kemanane gepok. Dawa langsung al-jasu binyat iku ngepok kelantangan menyentuh. Kala dawuhna gu ing langsung di mana jadi sapa Ibnu Umar. Dina cara mazhab Ibnu Umar walai lan ngatasé mazhab Ibnu Umar asal fi Imam Syafi'i. Sekedar tersentuh menyentuh itu batal. Nggih. Wa ulhiqa bihi al-jasad bi badillah. Wa ulhikolan dan pada nabi iklan al-jasu bilyat apa al-jasu gepok menyentuh di basarah lan kabehane kulit. Jadi semua bentuk persentuhan itu dari Imam Syafi'i batal. Wa ani bin Abbas lan sang Ibnu Abbas juga te alam suwat jima. Mane fanatik mantap nomor-nomor dadi dari Ibnu Abbas itu wong lanang jawe wong wedok kuwi jawe bojo nek salat yo salat masal gak jima gak batal wudune. Lha ki mah mboten napa-napa. Potoro nak pas khasnya khas gitu. Ane kula bolak-balik ngomong, santri tambah kiri kok madun tambah dadi wong kurang ajar. Mergo wong Islam sing sugih iku janggal, sekedar tersentuh kok batal wudune. Mergo sugih ora rasane angel tawaf tengkap. Angel barang jum. Kan gak mungkin gak bersentuhan lanang. Itu, karena setiap saat wudhunya batal, lah kangelan. Boleh.
Iku intine kon lare santri tambah kere, tambah seneng mazhab fanatik, kok ora rasane to. Wah. Jatuh nek haji-haji aja enggak mazhab Imam Syafi'i. Mergo ora rasane kangelane. Lah karo ngaji-ngaji mesti takoke pundi ban mriko lanang wedok kempal nak ngangge mazhab Syafi'i ra kangelan. Dorong kere seneng mazhab Syafi'i, kok ora probleme, kok ora tau kaji. Jadi bulan balik tak eling no Madun Mustafa itu agama ora iso. Mbok nganggo versi dhewe ora iso. Jadi kudu ngono. Pondok sareng sing gedene ngono iku biasane kurang mau ngantri ketemper. Sampai gak sadar. Jadi memang beda dene. Jadi kowe di pondok gede ku pikirane santri 1000 WC-nya harus jumlahnya sekian toilet. Kalau enggak cukup sampai santri itu pingsan. Paham tidak? Sementara pikirannya orang larat pondok gede kok agak orang larat jadi tarik dari ya. Paham ini ben Ramadan supaya. Jadi memang masalah ini menjadi berbeda sama sekali. Antara rutenya wong sing tanggung jawab, mbek rutenya wong cilik. Sebelum nanti kiamat ini. Ini kayak wudu. Kayak gak tahu janggal, lanang wedok batal. Tapi tak kono ngomong sing tahu haji. Tak janggal dengan dadi Imam Syafi'i merugekno. Kan gak mungkin dalam keadaan lanang wedok kumpul ning tawaf ning sa'i amen wudu mau. Paham ya? Jadi hukum ya. Akhirnya intikal mazhab. Jadi misalnya nganggo mazhab Ibnu Abbas gak jima ya gak batal. Itu nganggo mazhab Syafi'iyah sing paling sederhana ngene iki. Sing batal itu sing menyentuh, sing disentuh gak batal. Di asal kita ndak niat nyentuh posisi kita kan Allah menghukumi batal awalamat komunitas atau kamu menyentuh perempuan berarti sing dihukumi batal sing menyentuh sing disentuh tidak apa-apa. Tapi ini popor madun ratu janggal itu ratu kaji. Aku belum tahu janggal rasanya mungkin bodoh gede. Belum tahu janggal rasanya nak rutene itu bodoh gede. Ini falam tajidu ma'an mongko ora nemu sira ma'aning ban. Ketika kowe dalam keadaan ora suci ora metu ibani, fataya mongko taya mumpo sira kabeh. Soidan ing lebu iban kang suci. Jadi ketika sanduk banyu tayamum ning soidan to iban. Pokoke tak niati ngaji pergi. Turoban tohirun fadribuki berbatan. Tapi ngoten sami mawon ning era modern madun gak janggal turok, pancen kere kon janggal turok. Tapi wong sing haji ya janggal. Mosok ning pesawat kok nganggo napa? Turok. Diamuk sampe awak pesawat karo pramugari ini. Wani ke haji wong 9 jam ning ngono pesawat. Nggih mboten, ning Indonesia sangat. Sampe nganggo turok iso iwak akeh. Wong pada ayu-ayu padun ke lugu buka turok ning pesawat. Yang mulane fatawane Syekh saniki kuwata. Wong tayang saniki mulai sing nganggo kabin pesawat sampai sing nganggo kursi duduk pesawat mun kuwata. Ya mergo iku mau. Fakte nganggo turap sira janggal matur sofa kere-kere iku. Sugih iki ku janggal. Momone suasanane haji iku. Apa mau haji? Agam nang haji ceritane saya monggo. Kira tahu takut kan? Itu gak belajar ini sombong, gak bener. Lu gak bener, aku rasa semua nang kesantri menyangkut adat-adat itu. Kita ini gak sekedar ilmu fikih, takut. Santri sarang rata-rata ngalim kulo sebagian gak rono kitab, karena mereka gak mau tanya. Sebenarnya kan gampang toh, kalau kulo misalnya santri sarang yang mau sakit mau kitab kan gampang. Nak mau haji wudhunya ngerobo kan ngerti jawab tuh. Ambek saya siapa fatwanya gitu kan gampang tuh orang haji. Kan banyak tuh misalnya sampean tak ngomong haji yang sampean kenali. Ono modele saiki ketika tawaf lanang itu kumpul. Ya kan kamu enggak perlu baca takbir ya. Oh pokoknya ngene gitu. Kan pokoknya ngene kan anut berita yang di sana, anut keputusan ulama. Takok. Kan ngerti. Bagian ilmu nyebut takok. Kulon kan baca fatwa Syekh Ismail sampai siapa. Padahal saya di Indonesia nya ya tidak pernah ngerti Syekh Ismail siapa, saya yakin saya Isan. Tapi saya selalu baca fatwa-fatwanya. Rata-rata kalau ulama sunni itu cenderung tidak boleh, tetap harus pakai itu. Tapi medun misalnya boleh pakai batu.
Tapi kalau sampai kabin pesawat kursi itu rata-rata tidak boleh pakai tayamum, paham betul? Tapi kalau sudah berbentuk kayak tembok ini, rata-rata ulama sekarang ulama kata-kata yang salah. Karena ini jin suturah, jadi kayak tembok kayak apa itu jin suturah, jadi masih dekat dengan turab. Nah, cara Abu Hanifah kan turab itu hanya kinayatun angkulima nabata fil ardi. Jadi cara Abu Hanifah itu boleh pakai sajarah, boleh pakai hijarah batu. Di turab itu pokoknya yang begitu gitu, tidak harus turab, misalnya bebatuan atau apa. Sehingga lebih murah, lebih ringan. Nah turab Pak, lebih juga ada namanya pesawat. Pakok nih, muka oleh santri sombong dusun. Khusuk ada sampai ya, ada orang dia sombong, rakyat takut sombong. Sampai jadi haji itu sudah mengalami masalah, begitu juga Mina. Jadi riyen wonten Mina Jadid, Mina Qadim. Jadi itu sampai jadi masalah khilafiyah. Untuk cara Madura ngotot sing Qadim. Madura nyen. Jadi ngene ya. Masjid Haram yang disaksikan Nabi itu kan anggap aja ambane sak jalale ini. Paham betul? Ketika masjid ini diperluas, apa perluasan ini termasuk masjid yang dikehendaki Nabi? Paham betul? Jika misalnya Rasulullah ngendikan man shalla fi masjidi hadza falahu kadza wa kadza. Paham ya? Masjid zaman Nabi kan paling sekian meter. Terus sudah diperluas jadi sekian kilo. Apa sahnya tawaf itu harus saat masjid zaman Rasulullah apa asal ngitari Ka'bah? Itu terus jadi masalah fikih terus. Begitu dia wukuf di Mina. Mina zaman Nabi sak jalalain ini. Ketika secara de facto enggak mungkin, enggak diperluas kan diperluas. Ketika diperluas apa wukuf ning perluasannya tetap sah. Begitu juga Arafah dan seterusnya. Jadi kita mengalami masalah-masalah fikih terus yang berkembang. Lah ulama sing markai model Udura, rata-rata pokoknya sing kok zaman Rasulullah. Nguatat model Madun barang. Kepengin niru persis zaman. Tapi nek ditakok ndak persis di zaman Rasulullah roh padha. Begitu juga barang jumroh. Kiai kuno meyakini barang jumroh anggere kena setan iku watune diangkat malaikat. Padahal hadis saiki ra kabeh watu yo dijupuk tronton itu. Batu yang di marmanya itu tempat pembarangannya itu. Ya diangkuti watu, diangkuti tronton. Orang waktu silang mlebu langit itu mboten. Lah nek alamat ditampa iku watune ilang berarti kadine saiki ra tampa kabeh watune sampe numpuk. Enggak jangan di tronton. Iya, mulai dari malaikat. Makanya takok, paham dunia itu takok ke kancamu sing wis haji kan. Takok masalah. Kulo kan sering takok wis kambil putra-putra ya iki niku. Jadi masalah-masalah fikih ambek masalah-masalah kultus agama mitos ini banyak mulai dhisik enggak pernah terjawab. Ya tadi karena bagaimanapun kita ini hidup nganggo ukuran nafsu, nganggo ukuran hadun nafsi. Nah, nganggo ukuran hadun nafsi ini Islam ora tau jawab masalah. Misalnya ngantem dalam jumlah itu kok, wah tuku ijek ditompo ta ora? Itu berarti hadun nafsi. Ada hadun nafsi ditompo ora ini dadekne susah. Lah sampean krono amruh kan pun mboten. Kulo balang krono amruh ora ditompo ora masalah. Ngono apa diperintah Allah. Kulo mau kabari pangeran salatku ditolak kabeh kulo ora susah. Kulo susah ora tolak mergo ora nuruti perintah pangeran. Ini sampean ngukur nek ditompo gak mlebu swarga. Iku hadun nafsi. Semari kurang ajar iku, semari ku bolak-balik mari kurang ajar iku hadun nafsi. Dadi wali ya. Mari kurang ajar hadun nafsi iki. Mari rusak tatanan itu. Bener wong sufi, mari rusak tatanan hadun nafsi. Waduh, mari rusak tatanan hadun nafsi. Mboten hadun nafsi nyaman. Misale kok Galukman lamaran Mbak Yati. Nekang sunnatu rasulika ya Allah, kula demi amrukan lamar. Beres kan? Wes gak kuwatir ditolak apa? Wes piye? Lho contoh gampang. Ahmadun Abdul Roti, turun amruwa, tolakun nafkah amruwa. Ora ono inane blas. Mergo gak dipikir ya aku nukang ya Abdul Roti ya golek pasir wong iki amruwa golek nafkah ya Abdul Uyah. Tapi nek sampean mikir hadun nafsi, aku kiai, mantune wong keren Abdul Roti. Wes anggere ngaku Quran hadun nafsi ku ruwet. Paham betul. Dan sekarang orang haji itu banyak yang pakai. Jadi sing sok suci, kalau Mustafa atau Ahmad bin pakai ukuran malaikat mau. Balang jumroh waktunya kepengilan. Misalnya buka beberapa Mina di zaman Rasulullah. Arafah boleh di zaman
Rasulullah. Tapi kadang nuruti hadir nafsi. Ya kan hadir orang puas, pokoknya ukurannya dia tidak puas kalau tidak sampai di situ. Itu bodoh ini. Padahal Allah saat ning hotel mataku yakti bukumu jami'a. Kowe pas ning hotel ya ambek Allah. Kowe ning Arafah sing zaman Rasulullah ya ambek Allah. Kowe setelah di Indonesia pun ambek Allah. Mulai ketika Baitul Muqaddas di soal beung Yahudi pidane Ka'bah dari Allah kulillahil masyriq wal maghrib. Masa pangeran wis tandane kurang tapi ya. Cara pangeran aku yang ning cangkemmu. Dadi tok suci malah markai ya men. Lah sampeyan tok ning mina Rasulullah. Apa kowe saiki ra seseni pangeran, ra seseni nabi? Kulo pede mawon masuk ning Indonesia atau ning Mekah kulo mantep disayang Rasulullah. Kulo pede, maksudnya pede tenan lho. Saya itu mantep disayang Rasulullah iki pede. Oh, nanti ono kanca kula nanti mondok Mekah sampai takok kula pertama ini. Kuwi sering ngisi ketemu Rasulullah. Takok kula nih. Sama ada takok ngono. Ora, aku ra iso mungkin karena kelamaan. Nah, cara kula, urip bagus lah itu. Kita mulai cilik kan diajari tauhid bahwa kita setiap perilaku kita wallahu alimu bidzati sudur. Inna wa bi kulli shay'in saat di sini di Mekah di mana-mana kan disani pangeran. Aku tidak boleh pangeran untuk mina dan boleh tempat yang paling suci. Karena di hotel berdigatan. Malah perang ajaran cara tauhid temen. Di hotel berdigatan, ada mina nangis. Cara pangeran kurang markai. Jadi sebetulnya masalah-masalah kita ini nomor siji hadir nafsi itu. Mau hadir nafsi. Mulai semua nomor siji aja hadir nafsi. Maka cara pangeran itu pokoknya menyangkut haji ya cara pangeran ya. Jadi kalau mau azim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang saat haji masih menghormati syiarnya Allah, yaitu hatinya takwa. Fadkurullah azikrikum abakum wa sadaq. Kamu ingat Allah, ingat Allah. Ojo ingat hadir nafsi. Jadi haji yang mesti ngoten, labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak. Labbaik soalnya dengan Allah. Tapi nak sampai pakai hadir nafsi mau standar ideal. Mau itu berapa yang diusir polisi? Kalau dia memang cerita itu hampir berapa persen diusir polisi. Karena memaksakan standar zaman Rasulullah. Misalnya mina yang kodim, nggak mina yang muasa, yang jadi. Arafah itu ngoten. Keyakinannya gitu. Arafah itu ditempati orang berapa juta pun cukup. Ya, tapi secara fakta kan memang nggak cukup betul. Orang mesti ada yang di luar lingkaran itu. Oh, malah nak kadang haji sing kiye di so fanatik. Wah, aku bisa ning jaba Arafah, aku kan ning jero bagane ra karuan. Lan kula semeneng, bareng ana peristiwa wong pinggire Ka'bah buangga. Jebule Soeharto kroni-kronine iku ya haji malam mlebu Ka'bah. Ana ukuran saleh kiai Ka'bah kalah saleh mbek Soeharto. Sak top-tope kiai paling parek Ka'bah. Soeharto mlebu Ka'bah. Cara ukuran fisik digawe ukuran. Ala kula lagi guyonan. Lama-lama ya top tukang cuci Ka'bah, kelasnya malah mekem. Ya ukuran. Jadi intinya Islam itu ya nih mau kita iman sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku matiku kabeh krana Allah, krana amruh nyaman tenan. Ning Indonesia ya disekseni Allah, disekseni Rasulullah. Sama nang Mekah ya ambek Allah, ambek Rasulullah. Sama ning bumi dhewe ya ambek Allah, ambek Rasulullah kan nyaman. Wah, bos sampean sok khusuk, sok bener dhewe muarka ini. Muarka itu, memang soleh rata-rata marka itu. Kan itu tadi terlanjur punya standar kesalehan. Mulai Allah sering mengingatkan. Jadi pengiran juga lucu mas. Justru sering diingatkan itu orang soleh. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit. Maka aku itu sok suci. Allah yang mereka orang bimanit. Muka soleh itu mau terlanjur di standar kesalehan. Misalnya kalau madun itu ngerti. Hasil nabil asalukum alaihi ajro. Baru kiai kok senengane jual duit. Jual kan kiai kok jual duit. Waduh. Dia kerungu, misalnya di antara ilmu wasarul ulama mayati babal maro ulama itu elek atau babal maro rokiai itu tuan bupati. Jadi untuk alat molis untuk karena terlanjur punya kriteria kesalehan. Tapi dia lupa tanggung jawab terhadap proses umat. Dan aku sing bodoh saya ubuk ini umat saya itu sopo sing rumah, kue sing rumah, saya orang sing idolak nang kue. Mikir begitu. Nanti kayak itu jatuh terus bodoh sewu bubar umatnya Nabi sewu gak duit hidup semah balik dengan aku ramu tapi mereka ada tertarik sama saya sama anakku yang tertarik lalu pikir ngono lagi sadar oh iya saya ini tidak siapa-siapa dalam proses berislam bertaklum itu nih sadar matur Mustafa aku enggak henti-hentinya saya betul saya kalau ngomong gini terus terang
sama orang-orang yang gedeng kiai-kiai maupun nopo gedeng Barwani itu mesti saya begitu. Saya bukan bela kiai besar, enggak. Saya biasa tidak cocok dengan mereka. Tapi tanggung jawab. Kalau kamu tidak senang kiai besar ya oke. Misalnya Tri di kelompok tani pekerja. Artinya enak gue gedeng kiai gede oke. Misalnya rada cocok secara pribadi. Tapi gue dua umat komunitas bakal roti, gue umat komunitas Gibson. Jadi adil. Orang gue kerja mati kerja. Sisa ilmu santri gue ngadili kiai nakal anak dolen kan. Selama ini kita itu begitu soalnya kita. Gue nak kerja tenanan. Sisa-sisa ilmu santri yang menjadi kurban kiai oleh jalur dua kiai oleh para jabat. Sisa-sisa ilmu yang musuh itu ibu gue ngadili kiai. Ya saya kira tidak cinta senang ada duit. Kan boleh bayar musuh sidik aja gue sudah nih uang. Sementara hidup Maryam gue mikir anak gue mikir apa kan gue tenasir. Paham betul paham. Jadi ini masalah umat Islam itu di sini ini betul. Jadi yang kiai besar sudah kedunian, yang kiai cilik ribet berhenti. Nanti nggak terapek tapi waktu bakasannya MM-an, santri ini bakat ngeritisi. Ya orang akhir punya rasa sambung. Jadi masalah kita paham betul. Tobat. Gue rasa tobat wedi aku wedi pengiran. Wani sama tanggung jawab guru film nih pengiran. Mana tak tahu pengiran. Gue udah gede jadi di pondok, ibu ngerumat umatku, si mari jemaah aku. Saya lelai di pondok, marahi wong sholat sampai wong bisa mau kitab. Lah gue, sapi-sapi paling untuk pemrominan mertua itu sopan lah. Lalu kata Said itu pada saat dijadikan di game yang bentuk Said itu banyak yang di IPN ketemu Rasulullah. Rata-rata Rasulullah itu pesan Said, kamu ini sama kiai Jawa harus baik. Fainna azuriyati fardi Jawa mutasiro. Mereka anak turun kuning Jawa itu ada. Lan umatku sing umat Islam ning Jawa itu ada. Wah ini rata-rata ulama-ulama yang saya temuin itu cerita intinya Rasulullah itu rata baik responnya terhadap ulama-ulama Jawa karena peduli sekali sama umat ngitik-ngitik agama itu peduli sekali. Ya iya dong, Kang Madun teman pikirin ulama Mekah itu untuk fasilitas dari kerajaan mulai rumah sampai gaji. Muadzin di Arab Saudi itu bisa beli BF. Ki Jawa itu dapat hal. Kemudian gile-gile kemarin kan tidak dapat apa-apa. Tapi pedulinya terhadap proses berislam, proses talim itu tinggi sekali. Ulama yang betul gaji di sana, kalau Malaysia kan digaji. Muadzin di Malaysia naik BMB betul. Saya tahu sendiri. Imamnya ya juga di hampir 4.000 ringgit. 4.000 ringgit padahal saat itu orang yang banget. 4.000 ringgit. Mungkin kita 8 juta ya, 8 juta lebih. Artinya apa? Nah ulama Indonesia agak digaji terus cukup peduli sama umat. Carane mulang Quran, carane mulang hadis sampai carane wudu sing bener, sholat sing bener, tahajud sing bener. Kok gak Nabi haru gitu. Jadi wong orang kok kayak itu udah dapat berapa direwangi gitu. Baru untuk hiburan sidik pilkada, komentari macam-macam. Padahal paling untuk 1 juta loh di Dewan Promo. Paling tarifnya bener. Oh ada budreng kayak ini ngono loh. Iya, mungkin untuk itu kata saya kan budreng kayak ini kan tinggal nol gitu. Dua saudara gitu. Apa ini? Tunggal balik ya. Dua saudara. Orang orang rasa duduk begini ini, pengiran mawon sudah nih betul. Wah apa tuh duduk begini ini betul mana apa? Ya iya menuso khawatir. Ya itu lah pengiran aku. Malam tadi itu man, paham ya? Jadi masalah-masalah yang subjektif ya sepihak itu tadi. Kalau mazhab Syafi'i itu bagi orang yang roh rasanya haji berat sekali. Karena kalau lamis malus batal berat sekali. Begitu juga sama mina jadi, mina kodim, terus tayamum untuk pakai turab apa benda. Itu masalah-masalah yang berat. Lalu terus ada saya Ismail, saya Yasin, saya Isa terus bikin fatwa untuk yang modern-modern. Sama Rabitatul Ulama Islami juga bikin fatwa. Tapi NU dasar markai. Sebetulnya NU itu sudah bagus Mas Bro. Setiap muktamar kan ada masail fikih. Tapi lebih populer yang pilihan ketua umumnya sudah. Tapi sebenarnya markai. Ya jadi bagus. Artinya ada sub session yang bahas masalah-masalah fikih lagi. Tapi orang dia santri kok musuh-musuh melarat lah sombong.
Sebetulnya mudah Mustafa kalau Fuadin. Taruh saja orang haji di Wonokromo itu berapa yang kita kenal, kenal saja. Kalau kayaknya kita tidak kenal Rumanto, nanti ada Pak Irfan. Terus tak bodoh-bodoh ini haji kan ngerti, cuma sholat model kono ngene, tayamu model kono ngene. Tapi kita tidak mau tanya, paham betul Pak? Ya karena isen aja. Orang ngalim tak kok pikiran ini pada ada urusan alim, masalah wakiyah itu ada urusan alim kan bukan cerita anak dong. Baru di bro piye. Terus model neng pesawat tangan jam sholatnya piye kan nggak perlu masalah. Jadi paham Pak Adin, jadi ilmu yang murah le, akhirnya nih santri itu mahal. Udah betul nanti temu kamu Cina, tapi saya melimpah fatwa-fatwa mereka karena saya sudah tanya Gus Kamil, Gus Yopur, selain beli kitab-kitabnya, karena akhirnya murah. Ilmu menjadi murah karena kita mau ngalahin takut. Tapi nak sampai nusu wombong model ini, repot. Ini sombong, cara Nabi fatwa ala zikri, cara Quran yang ngau tentang itu takut. Padahal takut sama Allah dikit gampang, sama ditektir kenal Romanto, ditektir kenal Pak Artifan, Allah itu selalu membuat lingkaran mudah. Jadi keliru orang mengatakan agama susah keliru. Kulun biasa, agama yang mudah. Kalau tidak mudah gimana? Taruh saja. Kamu kenal saya kenal Kiai Memun. Betul, Kiai Memun levelnya internasional, kenal saya. Kan mudah sekali kan ngekes. Gimana kita apa-apa mereka tak Kiai Memun, mereka tak saya Muhammad kan gampang kan? Makmur mengenai. Kenal Bali Maksum, kenal Pak Cici. Gue gampang kan? Tapi gara-gara kumal, santri modelnya kumal. Hal yang mestinya gampang dia gawe muni sungkan, jujuran piye cerita meluk piye jujuran sok ngene-ngene. Gampang, kanca angkatan periodemu ya akeh Gusti kan. Tanya diskusi, silatur. Gampang kan? Ibu ke kumal repot kan? Model madun mboten derek-derek. Tak kok perkembangan Islam ini mboten derek-derek. Cangkemmu. Lah kok derek komentar ora dipikir. Derek komentar tahu kan? Kudu tobat nganti kudu tobat. Dosa nanti. Omongan tok lho, pahit ora pahit. Timbang itu bener-bener rokok malah aku sakake. Komentar yo angel. Kecewa. Punya kecewa. Lah tahu kita rusak. Tahu kita rusak. Kecewa lho. Paham jadi masalah-masalah fikih apa ya? Jadi menyangkut kayak turoban, lamsul mar'ah. Ini Mbak Lukman ini punya fatanya saya Ismail. Jadi kalau sampai tanya fotokopi. Nanti misalnya ada Gus Buto jaluk no Mustafa, misalnya Gus Jusiran Buto jaluk no Mbak Lukman. Aku di Gus yang duit, gampang. Udah paling gampang, mari kumpul santri itu kumpul. Saya itu pernah ya usul sama Gus Kamil, Gus supaya ilmu itu murah. Mbak Ma'arif itu kumpulkan. Ceritani saja perilaku Sayyid Muhammad atau fatwa Sayyid Muhammad tentang isu-isu publik. Baik itu tentang kenapa Rasudi dekat Amerika, itu yang isu global. Sampai isu-isu yang kecil-kecil. Misalnya Sayyid Muhammad ngadepi mina jadid, mina qabil. Satu arafah jadid, arafah. Ya supaya isu-isu yang di masyarakat yang berkembang itu terjawab. Oh iya, itu menjadi murah. Bisa pun juga gitu usulnya. Sebenarnya ilmu itu menjadi murah. Kalau mau, semari larang yang mau Ahmadun sombong, Mustafa sombong. Ya begitu loh, tak boleh mantau. Misalnya tentang haji piye. Lah aku kira takut haji, ya takut enggak apa ilmu kan enggak butuh dari zaman haji kan. Janggalan tentang haji. Gampang kan sebetulnya. Ini nomor gampang ya teman-teman. Mbak Tim Haris Mani ngono itu juga Mbak Mukit memiliki. Mbak Mukit tersentuh oleh kita kan untuk enggak misalnya. Misalnya Mbak Mukit itu sungkan anaknya. Saya sama sungkan sama Mbak Mun putrane. Jadi pangeran makanya ngendikannya pangeran manusia nanti tidak punya hujah karena saya tidak mengirim seorang rasul. Mergo Allah aku kirim seorang rasul. Nggih, bener alasan nek sampean kenal kula kenal Kiai Memun. Berarti sampean Kiai Memun mau liwat kula to. Kiai Memun do Mekah mesti mudah gampang. Mas Pur kenal Bali Maksum kenal pangeran bahasa. Jadi Mbak Pur do pangeran wis gak usah lewat Bali. Nah, pangeran ke sana mati lagi. Gak usah lewat. Lagi Bali kenal pangeran ya. Cepet kan? Tapi kenapa pondok salah masih misalkan orang-orang bodoh? Itu tadi, kumpul lereni, kumpul orang belum takut. Terus orang nggak mau balik kemana? Santri melingkas minggu orang muati. Ya supaya kumpul mau takut. Kue kan bisa jaga sistem pendidikan jajaran hukum atau kerapia, tapi jenis takut yang terkait itu gak gelem gitu. Tertutup kan?
Padahal muda kan, jiran itu siapa kan muda kan. Saya tanya yang sepuh sungkan ya putrane. Karena saat kita datanya tetap ngerasani, paham? Pondok duit dok, sebenarnya warang kita tetap ngerasani itu. Jadi harusnya Mas Sore dari segi ini tidak pemberdayaan umat itu benar Gus Dur. Tidak mudah memberdayakan orang NU. Orang itu sistem komando. Lah betul mudah seperti Mas Sore. Pondok Tegalrejo terkenal salah mutu, mangane gosok ger istilok. Badurun Madudori kanane Gus Dur alumni Tegalrejo. Berarti secara teori politik, transparansi politik kan mudah sekali didapatkan. Paham betul ya? Sama menyangkut ilmu agama juga gitu. Tegalrejo Gusmo kan akrabnya Mbah Mun. Artinya ngakses ilmunya mudah sekali gitu. Mudah dan murah karena mereka kan ada orang matre kan. Sampai suan tak jam enggak perlu bayar kayak konsultasi dosen, konsultasi dokter kan. Ini gara-gara sampean markai kumel. Melingkas sih, kumel lah pokoknya kumel. Tertutup. Akhirnya ilmu jadi larang kan. Barang wanita kok ngising urip malah takok sing mati lah ziarah kubur. Malah rantuk ilmu kan. Kehilangan duit rantuk ilmu. Dungane orang mustajab kok pangeran ganggu senati krek wong carane. Ikan ora bener. Makanya saya itu protes lho. Kenapa pondok sarang masih melahirkan orang bodoh? Dunia itu enggak perlu lah lahir orang bodoh. Nak wong alim pancen tertentu ya, orang sampai baca kitab bisa alim kayak saya itu memang mungkin enggak banyak. Tapi sekedar informasi ilmiah itu kan melimpah. Ya memang melimpah ya, misalnya kasus-kasus mina jadi mina kodin sampai kasus itu tayamum yang pesawat. Kan gampang sekali kan misalnya Romanto Haji, oh nggih kula nyeksa ini Mbah Sinten ngeten. Misalnya kalau Romanto Haji bareng Pak Najib. Oh nggih kula roh Gus Najib biasa mawon tayamum nang kursi. Kan gampang kan? Ilmu jadi murah kan? Begitu juga menyangkut akad nikah, kita akan tahu akad nikah kayak begitu, hukum nikah ya kayak itu. Jadi saya musyahadah Kang Baden ini saya musyahadah. Sampai misalnya mondok teng Purworejo sama. Purworejo kiai ini sampean, malah kiai ini sampean ada kenal Pak Tafur Budi. Purworejo muridnya saya. Kan gampang kan parek kan. Apa lewat kanjeng Romanto Sarojo Muniro. Kiai Juragan ini. Jadi dosa tenan, kok Mustafa Ahmad itu dosa. Itu dosa sekali, sangat dosa. Ilmu semestinya murah mudah Mas Bro, udah kumel udah ruwet. Ya gampang kan. Kalau Badina dikenalannya kiai gede. Berapa dia yang kenal beliau? Dan berapa pula yang siap ngerumat mantu nih rental ini Ahmadun nih. Iya, mantan yang dari Badina sama teman. Nih, kalau nih mantu butuh pewaris fakta. Jenengan paringi ilmu nih kan terus diceritain. Oh gini. Cek Badina setengah jada, terus aku wedang terus saya jelas aja. Jadi boleh, ini harus diperdayakan. Mumpung kulo saya urip, kulo eling, ini harus diperdayakan. Sake, jeme pun sake, wong sepuh ini. Kalau kata sarang ya, sampai kata saya Muhammad ini pinter mawon mengeluarkan santri sarang. Kayak Mahfud ini ayahnya sudah di Mekah berapa tahun. Berarti berapa ilmu yang didapatkan Mahfud dari ayah. Meskipun Mahfud belum alim. Tapi paling enggak itu ngerti ya. Kalau tipikal kiai itu paling enggak satu fanatik jamaah. Ada kiai enggak fanatik jamaah tapi fanatik tahajud. Yang satu fanatik hukum halal haram. Yang satu fanatik kan tetap wonten tebut ciri khas itu. Jadi enggak bapak itu orangnya longgar, guyon terus, tapi enggak pernah enggak dari Quran. Fanatik keluarga saya itu dinasti Quran. Nanti yang keluarga Bali masuk apa dinasti sosial atau apa. Kan tetap ada, model tipikal-tipikalnya karakternya atau biahnya kan ada. Lah itu kalau itu diwariskan secara massal lewat musyahadah. Sahabat juga gitu. Sahabat tidak semuanya alim. Cuma mereka syahadut tanzil wa syahadu afalar rasul. Mereka hanya nyekseni Rasulullah ngono to carane salat ya. Rasulullah ngono to carane ngadepi wong Yahudi wong Nasrani. Ini kan hanya begitu saja. Lah mereka yang tidak menyaksikan di kon takok sing nyekseni. Mane ketika Nabi ballighu anni walau ayah farubba mubalaghin aw aminsa berita tentang aku tetap kudu mbok sampekno. Engko wong sing ora pati paham takok sing nyekseni, rupane syahid. Liubal liho syahid mingkumul kok. Oh, sing syahid sing nyekseni aku nyampekno ning sing ora nyekseni. Jadi liubal liho syahid mingkumul. Oh. Paham to, Pak? Jadi Rasulullah gambar karepe organisasine gampang. Ya kan jadi mudah dia memang nyekseni perilakunya ulama-ulama Mekah. Cerita tentang Santri Anwar ketemu masuk pulau cerita tentang kan gampang libal di syahid mingkumul. Jadi mudah. Paham ya ini
cekeli tenan niku ilmu niku simbol ramal-ramal buku ra bisa makin alam darfam ta mongko ngucapo sira biwujuhikum kelawan wajah-wajah ira kabeh wa idikum tangan-tangan ira kabeh samsahu biwujuhikum wa idikum inna wa ta'ala wa kana ana sapa wa afwan sing akeh nyepurane wa pura tur akeh nyepurane alam tarono ora ningali sira ilal ladina maring akeh utu kang den paringi sapa ladina nasiban ing bagian lan kitab yastaruna khali padha tuku sapa ladina antul lala ta ing sesatan wa itu lan ngarepno sapa ladina antan pitu ento nyesatno sira sabila ing dalem wa wa ta wa alamu pirsa bi ade iku lan musa-musa ira kabeh pakafalan niku bisa apa bile apane walian apane kesaksiane pakafalan niku apane kekakiane nyukupi hafidon pakafalan niku bisa apa bile apane latiron apane nulungi minal ladina itu setengah sayang Yahudi harifuna padha misah ngubah sapa ladina hadu al kalimah ing tema kalimat sing tengene Taurat dirubah an mawadi saking tempat semestine al kalim jadi dirubah saka tema semestine misalnya temanya tentang keunggulan Nabi Muhammad dirubah jadi kekurangannya Nabi Muhammad wa yaquluna lan padha ngucap sapa ladina hadu sami'na krungu kita wa asena lan maksiati kita wasma ghairu musma wasma lan krungu sira Muhammad ghairu musma ina hale pengurungan sing ora bener ketika Nabi dipisui sampai wong Yahudi mak pengokna tapi paling kowe salah dengar wa yaqulu lahu ra'ina lan ngucap sapa wong ra'ina ing kata ra'ina itu bahasa sing artine iku misoi waya kalimatu sabbin biluhatihim waya ra'ina itu kalimatu sabbin itu kalimah misoi biluhatihim lan lughati ya layan haling rubah ya takrifan sing rubah bi alsinati kelawan lesan-lesane Yahudi wa ilmu boten murah piye Mas kula baleni berapa ribu orang Wonokromo bantul sing roh prilakune Mbah Dim lewat tamu sing nate sowan Mbah Dim berarti kan menjadi murah begitu juga harusnya berapa ya paham Pak ini roh prilakune Mbah Dim enggak mesti krono sowan sana kan ada di antara teman kita saudara kita guru kita sing sowan padahal di Indonesia itu banyak sekali ulama yang bener-bener ke Mekah puluhan tahun di Mesir puluhan dan ya kata tentang rakyat menurut sampai mikir Quran ada Gus Najib misalnya tentang ulama Mesir wonten Zaki wonten video pun tapi kalau ilmu dibuat tidak mudah ini dia dipethuk ya ngelera karuan nah sing khusus wae matun kumele gak karuan kowe ora paham kumel wis kunak gula kowe kowe kayak mau katok kalau terus dari buruk kan ya taruh saja kayak kamu kan gak menangi Mbah Hamid Pasuruan tapi gara-gara bapak kamu menangi kita dapat cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan kan menjadi murah kan ilmu tapi kapan cucu kita jadi bodoh jadi gak rapopo kok iman tenan kok bisa kalau pede mawon ketemu ulama Mekah dan ulama Mesir kalau pede mawon karena apa ya saya dapat informasi banyak tentang mereka itu masa kuno modern bekas 10 tahun kalau pede mawon bukan karena saya merasa alim ya memang saya banyak tahu lah cerita tentang sana akhirnya kan dia ngertos ada orang kalau kata saya lihat ini paling modelnya ngonten ikut temati-temati kan sama kan sebetulnya ini tapi nak sampai kumel ini gimana rusak kumel susah ngulon Pak Kuwati anggar ketemu Cak Anwar tak terangno ilmu sing aneh sithik nguyai mboten nate ngoten ora nate apa kowe ora roh ora nate ora muah mikir dene ora nate apa kowe ora roh pasti dibeter gitu iya kowe ora kenal aku lagi sadar ora nate ora roh ora kan jadi nah, kan haji loh, contoh paling gampang haji itu kan kok ada atau yang haji kan maksudnya yang menang ulama-ulama arif kan gak ada jadi Nabi jambak ya, caranya koordinasi masa ini nggak terlibat liwa syahid mingkumpul goib jadi santri sing ngaji, kok nyampe sing orang ngaji sehingga informasi sampai ke kedalaman cukup informasi tentang Nabi cukup kesini Nabi disampaikan sing buatan saya kita kok biasanya tahu-tahu zaman Rasulullah tadi pun benten aku tahu nanti hadis Rasulullah Bukhari itu ketonggo gitu. Ya lewat musalsal itu wow. Kalau ngalim ke diulang dia memang ngalim diulang bapak saya Muhammad Said Alawi, belum pun terus.
Kan pancet oleh kados anak sarang mesti kita udah bangun Mbah Juber. Mbah Juber Bapak Fakih Mas Kumambang. Bapak Fakih Mas Kumambang muridnya Mbah Mahfud Atur Musi. Mahfud Atur Musi muridnya saya jadi Dahlan sing aran Nyana. Abi Bakar Sato ya, Abi Bakar Sato. Bakar Sato sing aran Nyana. Bakar Sato muridnya saya jadi Dahlan pun cepet. Rasulullah paling namun 17 nomor wonten 17. Kan gampang. Kalau sampai ini sama, nanti sama tanya salah gurumu, ini cepet Rasulullah. Dan perilaku mereka lewat sejarah itu kita tahu. Kalau kali Jokowi kada wakada, kalau Sunan Ampel kada wakada, sama. Ini gara-gara kumal itu mah. Jadi dosa dan kumal itu dosa. Sekali-kali sowan saya, dia siapa yang kamu anggap alim? Alim ora kudu alim sing maca kitab bener mboten. Soale ndek kepedulian pada umat atine apik. Takok. Kula niki waris. Waris sak kedah ilmune sempurna, kula ora sempurna, padahal jelas waris. Waris saking sinten jenengan? Serangno jujur. Sehingga ada diskusi. Dulu zaman Rasulullah juga gitu. Jadi kalau ada sahabat yang ilmune pas-pasan nyeritakno pola Rasul disumpah mbek Sayyidina Ali. Bener kamu menyaksikan Rasulullah kok ini disumpah. Ketika memorinya baik dianggap ilmu. Enggak usah metuki Rasulullah. Jadi meriyen nggih wonten tradisi sungkan Rasulullah. Jadi tidak semua isu bahwa Rasulullah ngendikan itu terus dicek langsung ke Rasulullah gitu. Makanya Sayyidina Ali jambak sing orang parkir Rasulullah kadang roh hadis Rasulullah gitu, lewat orang. Salah contoh termudah, Sayyidina Ali itu mazza. Jadi gampang metu mati. Mati itu cairan sing dadekno najis tapi ora majibno wudu. Nah kan wonten kuntu rajulan mazza. Fastahyaitu min Rasulillah likur fi ibnatihi ilayya. Aku iku wong sing gampang metune mati. Aku kan gak enak takok Rasulullah wong aku mantune. Kaya Sayyidina Ali antuk Fatimah. Jadi likur fi ibnati ilayya. Fa amartu miktat fa ta'amal. Aku ngongkon miktat, semiktat takone kanjeng Nabi. Terus ini ngendikan ya silu ya karahu wa ya tawaddu. Jadi dulu itu proses transportasi ilmiah, transformasi nopo peralihan itu ya lewat saling tanya. Misalnya orang tanya Nabi sungkan, takut ngangkat sahabat itu gulu-gulu, medak, takut Nabi, ini. Jangan siapa? Sungkan ya aku mantu nih. Ini beliau gimana tuh? Tidak sungkan ada aku mantu. Ya mungkin kan kayak madun, orang bajunet, orang tak ada yang batung dia, sungkan enak, aku mertuan. Tapi yang jelas ilmu itu harus diburu, bang, Mustafa. Kita mau bangun kan nggak sopan, karena kamu santrinya. Ini kan gampang lewat putrane kancam. Justru itu nanti kamu nggak punya alasan di depan Allah, punya alasan angel. Bergaul nih biar saranane gampang. Kita mau bangun kan sungkan. Takut putrane kan nggak sungkan, bergaul tak angkat misalkan. Kalau takut dia memang sungkan, kalau bisa sampai. Jika nanti ya di Allah yang guna, Allah mau ikut di Allah yang guna, Allah nasi hujah. Sebenarnya uang rada dikujar dengan pengiran. Gue ternyata ilmu dibaringi gampang. Ya gampang aja. Dia besar mana nggak bisa diakses. Tahu tak ada kita. Dia isopor ini bisa diakses. Berarti bilang di IP bauke. Gimana? Bauke di anak berarti apa aneh berarti. Dari tanya tentang dia kan gampang kan? Kamu tak apa aneh. Ayo kita isopor sing tau. Misalnya hamil kelas rumah. Santrinya bertebaran di mana-mana yang menyaksikan beliau. Sumarnya lu kumalam iku, ampun. Kisah bawa Batur Hudori. Ya gampang. Mana bapak nih? Saya sungkan Batur bukus mudri ke bukus teman hubungannya gampang. Nomor gampang. Ngomongin anak Turki rata-rata di anak. Kemudian ada yang duwe malah gampang, tak bono. Gampang, intinya itu gampang intinya. Al-minal ladina yukharrifuna al-kalima amawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wa asma'u wa musma'in wa ra'ina la yambi al-sinatum wa tanfudi walau annahum tasa'atun wa qalu sami'na wa ta'na wa asma'u wa durna lakana khairan sami'na ngrungu kita wa ta'na taat kita wa asma' lan ngrungu sira wa durna lan ngali sira lakana khairan iktina ana padali khairan apa amal duwe walakil anak buah tapi ning lanati ing wong Yahudi sapa Allah wa taala kufri fala inuna ila qalila mongko ra iman sapa wong Yahudi la qaldan kecuali sithik
Ya ayyuhalladzina amanu aminu imanu sira kabeh lan perkara najalna kang nurono kita musaddiqan halim bener lima mati. Mingkop di anak kita, sedurunge yen to mbuset kita wujuhan ing wajah. Panar udhamo kembaleno kita kae wujuh alat dari yang atas dubur-dubure wujuh. Awnal anak untung laknati kita hum ing alladzina kama lakna kaya ing laknati kita asal sakti ing wong-wong sing duweni dina setu. Iku wong Yahudi sing dilarang berburu dina setu. Tetapi berburu ke dilaknat. Ojo sampai dilaknat kaya dilaknat ini asal sakti sing dilarang berburu dina setu. Bahkan lan ana apa amro ya apa keputusane Allah iku makbulan ing lakon. Inna wa ta'ala wa ta'ala la yaghfiru ayyushraka bihi ora nyepura sapa wa syirka lan siriki sapa Allah. Wa yaghfiru lan nyepura sapa wa mak perkara dibalikan sak isore mungkon sirik iman maring wong ya sau nang sana sapa wa iman. Wa man disapa wa sirik sapa man dikai karena wa faqat taro isman ati. Alam tarono toran ngali sira ila ladina maring wa akeh zakuna kang bersihna sapa ladina anfisam. Mbok delok wong sing sok suci. Wa hum al-yahud. Wong sing sok suci termasuk Yahudi. Hai qalu nahnu abna wa sebab. Balillahu zaki ma yasha. Bal orang ngono apa udahu zaki bersihna sapa wa maning wong yasa ora ngersano sapa wa. Walai zamunan ana ora den ani wa sapa ngake fatilan ing sak sithik. Dadi ora ana wong jane undur ning ala sira ke fahali kau taruna gawe-gawe sapa ladina alam wal kadiban koro. Wakafalan cukup apa bihi istira apan isman disaning pinan kang jelas. Alam tarono tarani ngali sira ila ladina marung ake utukan den paringi sapa ladina nasiban bagian nang kita. Yuminuna haliman sapa ladina bil jibti wa tauhid lawan jibit lan tauhid. Sonamani iku dua perjo di Quraisy. Jadi dua berhala di Quraisy. Jibit tauhid. Mereka iman mek jibit tauhid. Wa yaquluna lan ucap sing akeh ladina kafaru pare wong kafir. Wong kafir dikomentari diucapno haula. Ute mengkono-kono kufar iku luwih terpelajar luwih untuk dituduh. Innal ladzina amanu tinimbang sing iman apa ali jalan dalan. Termasuk wong sesat wong sing yakini wong kafir luwih apik. Mulai kau temu kono wong akeh wa ladzina wong la ana gumuwa. Kang laknati ing ladzina sapa Allah wa taala. Wa man disapani wong jalan laknati sapa Allah falan tajala kunasi. Oh nggih sesuk kalian malam Senin prai kula malam Selasa maning ngasih. Kula diutus langsung lagi Bapak utuh geram kula ditelepon langsung. Faidan kita mungkin dahulu nak betul saya awan maksud malam suasana kan nasi. Faidan mongko nalikono layak tu nana sanakiro. Ulai kaladzina la anahumu wa may ya'anillah falan tajidal nasira. Am lahum nasibum minal mulki am lahum menawa iku dhewe Yahud nasibun te bagian mulki saking kerajaan. Apa Yahudi duwe sedikit kekuasaan. Faidan layak tu nana sanakiro. Faidan mongko nalikane ngono layak tu orang ngekeki sapa Yahudi anasa ing manusa nakiran halis itu. Tidak cara pengiran. Ini khusus makbul sing model. Nak cara pangeran makbul, nak wong Yahudi dikei kekuasaan, iku prakteke ora tau ngekeki manusa sithik blas. Di samping medhite wong Yahudi ora tau ngamal blas, iku cara pangeran. Jadi fenomena zaman akhir, misalnya World Bank nyumbang atau IMF nyumbang atau tokoh-tokoh LSM Yahudi nyumbang misalnya sekian miliar bahkan ning Aceh dan sebagainya. Nak cara pangeran tetap lain tunan nasa lagi. Lha iku delala Mas Bro. Cara pengiran sebagian ketok bener ini. Sing nembe akhir-akhir ini pengakuan mantan pengusaha ini tidak ini rame tengah Amerika nih. Jadi buat bangun ternyata gue disuruh ngeranteng dan negara-negara berkembang. Sing kira-kira ora kuatnya nyawa. Nah, gak kuat nyawa dijaluk menyake dijaluk pripoten. Saya ini kan wonten di antara mantan pegawai bank dunia sing ngaku nih. Jadi intinya ini, dia untuk triliunan nyumbangnya miliar. Berarti kan prakteknya orang nyumbang belas juga sintikannya udah duit. Nyala deh. Paham ya? Lebih ngumpul. Nah ini Republika hari-hari ini laporannya juga terus. Republika Jawa Pos. Bahkan Kompas. Dari cara orang internet, bahkan Kompas laporannya gitu. Nah enggak, misalnya Singapura nyumbang Indonesia. Meskipun 300 miliar, 400 miliar. Nah, pasti Indonesia nilainya tak begitu, tidak baru. Jadi ketok, nah cara pengeran, umpama Yahudi di kesempatan nasibun al multi, fakiran lah itu nasa. Dia itu mau keputusannya Allah beda sampai sawangannya. Nah sawangannya mereka nyumbang.
Tapi nek sampean wis kenal, wis ngerti permainan dunia, ya hakikate ora nyumpah. Lah ini permainan kelas ini sama. Kados kita ngadepi Cina. Cina kan kuatal ya, nek dikulai murah tenan, sawangane diskon tenan. Tapi wong sing ora perdagangan, ya iku awal saka ganjuran iki kan. Di model ngono wong akhire kulaan ngene kabeh. Kita tergantung kabeh. Tapi yo dikulai wis murah oleh utang. Ora tercitrane apik. Padahal gara-gara citrane apik, orang tersedot di situ semua. Akhirnya wong Islam nyanyi. Tapi itu permainan. Jadi Quran harus ngeleng. Jadi amlahum nasibum nalum kita. Itu lah yang turun nasana. Amlah sudura atau ngasuti sobong hati anak saya musuh alama atau semua. Yang atas barang yang maring ngeladina sopo Allah wa ta'ala fadli sing anugerah ya Allah. Fakot atena mongko teman-teman parang kita. Mulane seperti itu Mas Bro. Bahkan di Kompas itu ada anekdot ini ketika di Amerika ada pengakuan. Saat ini kan Irian Jaya baru rame-rame di Kongres Amerika mau diusulkan kemungkinan terpisah sampai Indonesia. Nah rasanya zaman Pak Pera penjajakan apa pendapat dan Irian Jaya tahun itu 69. Itu kan orang Irian kan, tapi mau jadi anekdot. Jadi di PBB itu gini. Dari delegasi Belanda harusnya Irian terpisah dari Indonesia karena secara bentuk orangnya juga beda sekali dengan Indonesia. Orang ini besok bagian Indonesia bicaranya dari Belanda. Tapi delegasi Indonesia pinter. Lah aku nak bitung Indonesia terus Irian mirip wong Londo. Lah ya aku nak bitung Indonesia terus Irian mirip wong Londo. Dari anekdot terus akhirnya PBB mandek-mandek. Oh ya tahun Indonesia ini. Mereka luwih ra mirip ada apa? Intinya patonan itu penting. Saya lagi mau Indonesia kok. Tidak juga ada orang Barat. Orang Barat ngandani anak. Nak kamu nyumbang untuk orang Ethiopia, orang Afrika, mereka itu miskin. Yang benar aja, masa orang Eropa, orang Afrika miskin. Mereka kaya. Loh nak kamu kok tahu? Ya mereka keriting semua. Apa hubungannya? Kuat salah. Wong Barat udah rambutnya lurus-lurus, agar keriting berarti nih salah. Nah orang Afrika keriting. Masa mah kelaparan? Mereka keriting begini salah. Kalau salah kok kelaparan. Dan dia makan arah mirip orang Indonesia, terus mirip apa? Paham tuh, nanti kan nanti dia rasa GR, apa naranya nyai kue terus rapi dia, itu kan malah untuk nyai itu ya, karena nyai itu GR. Kira tak ulang untuk ulang sopo, malah untuk guru ya apa bagian enggak bah. Subhanallah. Akhirnya PBB ini manduk-manduk, iya. Malah Indonesia, ya anekdot video nah masa. Ya gara-gara cerita ini. Jadi paradok antara kebijakan Amerika dengan kebijakan Indonesia sendiri yang utang, kebijakan Irian Jaya yang sekarang ya berubah. Itu gue dan repot. Tunggali zaman itu saja pro wong Kristen. Gus Dur pro wong Kristen, kiai nentang Gus Dur pro wong Kristen. Pancen nak teng Jawa gak ketara Mas. Ning Jawa wong Islam mayoritas. Dadi wani wong Kristen itu ide kita mayor. Tapi takokno wong sing lemah. Ditektir uripe gura wong Kristen. Ditektir uripe ning Irian Jaya, tenggene timur. Kok betul kebijakan Gus Dur iya, jenenge nak rukun. Bagi wong Islam sing jan guru wong Kristen, utawa wong Islam teng Irian Jaya, teng timur-timur kan milih rukun apa? Mereka kan minoritas ya. Jangan-jangan kita berani melihat Jawa mergo mayoritas orang-orang kebenaran gitu. Nyatanya kita nang Irian Jaya utawa ditektir guru wong Kristen. Muslim sing buru Kristen, kok nyoba banyak sekali. Ya bener banyak sepundi. Wong mriki sing merantau ke Batam pinten. Rata-rata majikane Kristen wong Muslim. Kira-kira mau. Jadi istiadat itu masalah-masalah yang mesti peka. Artinya peka itu tadi. Kita itu kalau sawangan bela wong Kristen kayak Gus Dur ya repot. Tapi kowe anti ya repot. Mana bener Nabi istihad itu salah di ganjar. Pokoknya pilihannya aneh. Dari Nabi yang istihad salahnya diganjar di situ. Pilihannya aneh jadi istihad. Aneh, itu mana? Jadi pilihan istihad. Nggak usah perkara gede perkara cilik. Kue manja anak apa? Tak manja anakku. Bener aku seneng duwe wong liya.
Mbok manja mari nakal. Gak ku manja malah njaluk wong liya. Tadi lihat ngoten, mbok manja njaluk ini bapak apik. Gak mbok manja potensi njaluk wong liya. Tapi ketika mbok manja potensi lama. Istihad. Hanya memang riskan ya, sama-sama mungkin salah. Tapi kalau niatnya baik, hanya kita memilih satu pilihan istihad itu niatnya baik. Itu diganjar. Memang nggak ada pilihan yang tanpa efek manapun tidak bisa. Kalau gue kenal kiai gede, kenal kiai misalnya Mas. Dari segi itu wong soleh kita apik kenal. Tapi dari segi gue dari orang di mental tanggung jawab yang prosesnya aku mungkin ya. Kan banyak tuh Mas ya. Gini saja tentang orang sak Maspur, sak Ahmad, sak elek dua ilmu, dua kredibilitas, dua komitmen. Gara-gara kenal kiai gede mestinya potensi mandiri, nyai cilik anak itu akhirnya jadi candala. Itu jadi bendera. Akhirnya sekedar bendera. Sementara elek Mustafa bisa membangun Islam di kono, Matu bisa membangun Islam di sini. Tapi daerah netok. Fisik. Sementara kecililah kayak Fuadin kiai bertanggung jawab dengan proses pengajaran Quran masjid dan apa. Di sini masalah ijtihadiyah. Tapi ketika ada daerah kiai belajar potensi ijtihad kita salah mau minggu atau toro. Dibeli cara berpikir kita tentang Islam salah. Berdoa timur mursyid jadi orang yang mengingatkan. Makanya sedengan kasusnya tinggi lah. Jadi kamu ini dapat ilmu dari saya dari guru saya atau dari kita. Saya sendiri juga tidak langsung merasa benar. Nak pergi munajat di pengiran konsultasi. Ngoten. Jadi mau wong awam takut kiai kalau ilmu pengiran. Darah kanca kula tak. Iki ngeluh wis ora oleh to. Umat ngeluh ngarepe kiai ngeluh ngarepe kira ngeluh kowe ndak kono mantau kono atin nyek Mas Bro. Ora matur ngeluh. Kiai iki lapor menungso. Lapor ke bentuke. Kiai laporan pengiran. Nah ini rame-rame Mas, koran-koran tentang Republika itu lah gede pimpinan pengakuan-pengakuan. Memangnya dibukukan betul di publikasi orang siapa jemput. Jadi memang sudah ruwet, permainan ruwet. Nah, permainan bener ruwet tuh ya, permainan dunia bermau. Tapi sama bela Irak nih, Saddam killer tenan, bunuh tenan. Bela Amerika itu kafir. Kurang jeling waktu zaman perang Iran sama Irak. Iran sama Irak itu sama Muslimnya perang. Ketika ini memang jadi gitu. Dia nak bela Iran ini dosa Iran Rusia. Tapi gue belok Irak berarti ridho Duriya Rasul dibunuh. Mereka hampir 50% penduduk Iran nak Duriya Rasul. Hampir 50%. Di perangnya antar kiai gitu ngoten niku, pun repot. Jadi masalah ijtihadnya itu repot. Kowe pro kiai sing kedunya. Iku yo repot. Kiai kok kedue. Kowe pro kiai kiri yo repot ora di reputasi. Ngurus awake dhewe ra iso mbok bela. Khase kiai mimpin umat, lan kiai kiri mbok bela, ngurus awake dhewe ra iso mbok bela piye? Kita misalnya pro madun dari segi melarat kita saat ini, tapi nggak mungkin dia maslahat nih umat. Kira-kira kayak pondok era kuat, di madrasah era kuat. Padahal yang namanya publik kudu disokong pondok besar, madrasah besar. Urusan umat ini kan harus disokong oleh lembaga yang sehat. Ya betul mungkin ya. Misalnya kiai soleh nak kuno kiri gitu, sampai cara memperdayakan umat gitu. Buat pick up sih, buat kami sih kopo. Yang dia betul tidak akan. Karena kita tetap butuh lembaga publik ya dua maal jamaah yang sudah teruji jamaah kan pondok jajaran, pondok merukem, pondok apa? Pondok Aljune. Kalau pondok kecil mbok belo lagi ngawiti nggih bangunan fisik saja. Misalnya kiai besar kita tinggalkan, kita backup madun lagi ngawiti nggih bangunan tok nggo energi. Urung ngawiti nggih daya tarik sing sama santri 10. Piye supaya umat Islam terperdayakan ke sono, terus dadi 1000. 10 dadi 1000 ya wong wong gak menarik. Jauh. Itu kok ora. Jadi susah. Lumayan sih. Makanya cuma masalah ngoten repot. Iku mau kudune bener kok diskusi PBB. Apa nek santri kiai nyijiran terus madun luwih apik ya. Apa nek orang mirip wong Indonesia terus mirip wong Londo. Jadi iki kagak logika. Apa nek bodoh-bodoh gede terus madun luwih apik. Kan tidak mesti juga gitu. Bukan sekarang itu banyak ya masalah-masalah begitu. Jadi umat Islam terjadi adawa kan itu. Ya gak ceritanya Mahfud tuh. Kiai yang melok pilkada. Padahal di bawah ya. Itu ditekan juga. Ya kata orang bawah. Kiai mata itu.
Lalu kiai ini mau paling gak gue balik mana tahu habis kamu gimana? Kiai ya mantan anak muda malah. Saya nomor tahu kono dia itu. Tapi gimana? Ya nggak apa-apa biarin, malah normal. Barang roh orang dikit biasa-biasa aja malah nanti juga kelainan. Jadi masalah-masalah istiadia itu gak ada bareng kabupaten. Jadi masalah-masalah istiadia. Ya tentu paling gampang, sama di pondok. Sama di pondok paling bingung. Nah, sehari-hari kamu tekan saat santri melarat kamu tekan sehari-hari. Agar alami ramah maju tenang. Agak maju tenang nih bodoh. Tenang urusannya paham. Ya bodoh tenang. Jajal tak boleh. Pemimpin ADM, cek kancam, cek keluargamu, cek IPM. Alami bodoh tenang. Nak buat target, yang mantau tenang sering target. Hari ini apa lagi ya? Hari ini harus sudah sholat, hari ini sudah jam ini harus sudah. Itu mantau tenang. Dah tidak menghormat IPM, tak menghormat sopuan. Buat target tak mantau tenang. Esok udah tani kora-kora. Jam mulu kudu ini. Mantau tenang kan? Kok gue nak diatur-atur sih? Ayo buat alam enak tenang, tak sempatnya. Yo nakal tenang bosan. Jajal lah percaya. Itu jadi masalah istiadia. Mulai ketika orang itu Mas Purono sing tanya Gus Dur kok memulihkan kontroversi tenang. Tenang orang agak dikira ini tidur tenang. Nah kalau isu-isu ini itu tenang, itu nak ngurus tenang. Tidak dikira ini terus, ya ngawur tenang. Itu masalah istiadia. Masih Mas Ari aja ya nggak bisa jawab ketika ditanya. Zaman beliau melak Masumi kan ngeten-ngeten balai yang saya ini bener lagi Masumi ya. Ketika Masumi mulai melenceng, beliau jadi menang. Tapi yo repot guys. Sama Kiai Jalal dua Yuswan Kiai Jalal gitu. MUI itu kan gak sekelompok orang-orang soleh, karena ulama pemerintah, jinan kok derek. Pemerintah itu sengaja dia organisasi. Gak dia MUI dia organisasi dia benar narkoba, repotnya kan kalau manusia itu terlanjur aktif. Karena terlanjur aktif itu semua kebaikan harus diberikan. Makanya dari Imam Syafi'i, manusia itu mesti punya teman jelek dan baik. Nah, teman baik itu dioptimalkan, yang jelek diminimalkan. Betul dari itu, kita ini kan hidup di bumi. Misalnya taruh saja kondisi Indonesia. Tahu-tahu di mata politikus, kiai dan Islam itu dalam konstituen. Bang, ini tak cerita deh. Jadi di mata Pak Harto, umat Islam yang mayoritas konstituen. Jadi tidak umat Islam melihatnya itu konstituen, umat politik. Sehingga Pak Harto menghibur mereka dengan masjid Pancasila, dengan ISMI dan sebagainya. Itu sunnah tua, sama. Idam Samawi melihat kiai itu orang yang punya masa. Jadi dia butuh suara. Akhirnya kiai yang punya karismatik didekati. Nah kiai selalu akan melihat Amir, pemimpin itu ya ada potensinya untuk menggerakkan Islam. Kalau nak buka ini Islam, senang kiai paling enggak ini bangun masjid, paling enggak ini bangun pondok. Mereka bupati terus kebijakan bangun, agak para kiai lain tetap bangun komplek, membangun stadion kan gitu. Justru karena bupati tetap bangun, dia di antara alokasi dana ada untuk stadion semua, tapi untuk pondok untuk masjid. Akhirnya banyak kiai yang dengan kalkulasi ini, oke, kita pro bupati. Meskipun ya baik juga kiai yang anti bupati, berkehasiat pemimpin rata-rata dolim markai, nak tak parah sih sok di manfaat aku, akhirnya anti bupati. Tidak apa-apa kalau asal berangkatnya sama hadiah sing gak hadul nafsi. Asal gak hadul nafsi, kuncinya gak hadul nafsi. Ini kata lah maksudnya hadul nafsi. Kiai Musta'in tuh zaman kiai mentabukan Golkar, Kiai Musta'in itu kiai Toreko yang pertama kali wani Golkar. Kiai Musta'in Jombang. Tapi benar-benar jadi udara betul dari universitas paling maju di NU. Paling bagus. Ya karena berangkat dari jihad memang dia itu berangkat dari. Yang saya yang kebetulan gitu. Jadi zaman itu sangat dekat dengan Pak Zaini. Jadi Pak Zaini itu saat Kiai Musta'in Golkar itu sering curhat itu. Waduh, tidak ada kiai gara-gara Golkar. Gitu. Jadi beliau punya hitung-hitungan, suatu saat nanti fenomena modern NU itu modern itu, makanya dia sering ngomong Golkar gara-gara itu dia memang saat ini cerita anak-anak saya kita kuliah, iro tenan jadi ngomong kuliah
Orang ino tuh dia betul. Sama lara rasanya jadi kiai. Mustafa nakal, lara rasanya jadi kiai. Ino. Apa tinggi sebuti. Secara de facto yang pegang agama itu kiai mufid, kiai memun, bagimyati. Pokoknya kiai itu kan yang pegang agama di publik. Tapi ketika kepingin maju santri ini, sekolah itu izin terakreditasi terdaftar kudu ngemis di departemen. Departemen diisi wong kampus. Nah, orang ino bisa berbayar loh. Ini ada kayak over. Kok pengen maju umat tenan kudu ngemis. Wes ngono santri ini kok Ahmad bin Mustafa. Kok soleh? Kok setuju modern? Kok itu salah? Tapi salah pura mau zaman mondok. Mau reputasi ini salah ning pondok amen masakan mbek jagongan. Hanya enggak punya reputasi nyumbang pondok lho. Ada pondok butuh bangunan, butuh tempat mandi, butuh WC. Wih, ya mesti rata-rata Mas Bro. Untuk gunung. Ya memang. Saya itu kan bahasa orang musyawarah betul sama guru-guru saya. Akhirnya ngerubah sih nanti. Ya aku sih bodoh-bodoh dong, anaknya sekolah no. Lah anak sing isek terkendali kok ki memang pinter. Di sekolah no ini tak usah gede. Jadi potensi pacaran mobil ringan. Hanya wis oleh di sekolah no kuliah atau musir. Lah anak sing over langsung mulai cilik di sekolah no. Ya pacaran terus. Lah sing over. Tapi itu loh Mustafa, betapa istihad ini itu sudah dipikir sebetulnya zaman Mbak Ahmad Siddiq zaman Mama tidak sering jagoan untuk bapak. Dia mau tenang. Jadi bingung. Aku nak salah. Ya ino tenang. Ino teman. Satu zaman saat ini gimana? Zaman bangun masjid. Zaman kiai ini. Sepegang umat Islam sampai yang kiai masjid. Tapi prosedur jalur sumbangan ono tanda tangan RT, RW sampai lurah. Kadang lurah itu rum misalnya lurah. Lah berhubung gue kiri lurah madang gue sebelah. Akhirnya belum ragu. Iya, kasih ino tenang. Akhirnya teman yang kedua kira-kira terus lurah. Yang dulu sampai zaman pondok ngidolak marat, tak usah roh dino lurah kan rubah. Ino tenan jeneng marat kan lho. Ora rasane bro, iya. Untuk ora rasane. Muga ndek pangkat sandhe lurah, malah kayak mikir lurah gak perlu ngemes ngene kan begitu. Rubah. Makanya saya tuh minta sekali kados ke Ahmad dunia atau calon kiai-kiai kados Mahfud Lek Lukman. Apa sih susahnya dialek? Kata sekolah lah, mau tanya sama guru saya. Apa sih sianya dialek? Mereka kan banyak orang-orang soleh masih tersentuh oleh kita. Kayak kata loh, misalnya kalau sampean bawa kita dia anaknya kan mesti kenal kan. Kayak belum gak sampean ngawiti omong mboten. Karena soal enggak nak ngomongi terus ini hatu nasi. Kowe kuwatir kecewa berarti kowe berangkat ora krana amruwa. Kecewa sampean. Nah berangkat krana amruwa kecewane temu ndi? Mun pede ya diketakno pengiran krono amru. Engko misale kecewaan Allah ya boten kecewa sampean. Kok sampean golek nafkah? Sampean golek nafkah adol roti ya krono amru golek nafkah. Gak payu lah boten kecewa kan. Ambek goleke kan boten kecewa kan. Tetap sudah merasa ibadah karena sudah ikhtiar kan begitu. Ya sama, kita diskusi tentang amruddin dengan tokoh-tokoh itu ya ada gampang kecewa karena kita atas nama amru. Jadi itu masalah-masalah sudah ini mumpung saya masih hidup, tak ingatkan terus. Jadi masalah-masalah sing nopo Mas Bro istihad Bali Maksum Mbak. Itu kan menang itu. Kata Kiai Memun tuh kalau cerita sama saya guru terbesar urusan negara Bali Maksum. Bali juga berguru sama abahnya Mbak Maksum. Di dulu zaman itu mau ada organisasi yang namanya Mbak Maksum lah ora setuju ada ki. Tapi ketika Mbak Maksum meyakinkan ngene lho ana organisasi ngene-ngene, kiai kumpulan kiai ora ketara gregete nek gak ana organisasi, akhirnya kerso, jadi sepuh kerso. Jadi faedah dawai mal jamaah. Kita tetap butuh jamaah. Ngerasa ini atau musola. Lagi bangun musola, mari rasing tentang jawab. Nanti tentang jawab itu rasa. Ini mau bangun masjid ya. Dia kebijakan apa sama rakros? Misalnya karuan habis 100 juta. Jadi pikirannya sama kemungkinan proposal politik untuk ngemis. Resikonya bodoh. Ngemis dijual orang juga. Misalnya pemberdayaan rakyat, jadi rasa untuk pejabat. Apa nak rati pejabat gak kalahin aneh. Musuh-musuh desa itu nak cangkeme ya lah nimbang 2000 cangkeme muka dimae. Kan sama kan potensi inane itu. Akhirnya ubah. Dimulai gigi besar zaman Mbak Ali, cinten Mbak Musta'id, sampai Mbak Ahmad itu kan anaknya muda kuliah. Saya ini yang terakhir kan uang mitos pesan, benteng terakhir rubah dia sumpah, kayak kalau coba ini modal itu, tegal itu, bon, tetap mulai. Putri akan singgung ya. Sebetulnya
No tetep mau rubah. Balik mana kira nih kucing cabut dia. Rubah aja. Boleh. Fakat atena ala Ibrahim alkitab bahwa mata atena bukan alkim. Malam Sabtu tanggal pinten Pak?